jarang ngomong di TikTok. Yang di TikTok kan yang nggak ada kerjaan. Enggak, orang ekonominya bagus ya santai aja. Kayak orang kaya yang melindungi uang nasabah. Jadi yang dibilang di TikTok, anak-anak muda bilang "Mak Indonesia suram", itu salah. Karena mereka nggak ngerti. Jadi Anda teman-teman muda nggak usah takut. Saya udah jago. Tapi karena kita udah jago, kita jago. Uangnya segitu banyak. Pengetahuan itu saya ajarin ke orang lain gratis. Saya berani jamin. Emang cowboy ya cara ngomongnya, cowboy banget belak-belakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dimudahkan untuk rezekinya. Amin amin. Nah, beberapa hari ini benar-benar viral banget ya dan juga FYP di media sosial. Terkait apa? Terkait dengan Bapak Menteri Keuangan ataupun Menkyu yang terbaru yang dijabat oleh Bapak Purbaya. Dan banyak yang memberikan statement bahwa Bapak Purbaya ini benar-benar menteri yang cowboy, di mana cara bicara dan juga gestur badannya itu ada yang bilang original dan juga terkesan dari cara bicaranya yang sangat belak-belakan. Makanya banyak juga yang memberikan statement menteri cowboy. Dan kalau menurut gua pribadi, memang cara bicara dan juga gestur tubuhnya tuh benar-benar menjadi salah satu ciri khas ya. Di mana hal tersebut menjadi sorotan-sorotan juga oleh warga masyarakat, netizen, warganet ataupun pegiat sosial yang aktif di media sosial. Dan dengan gayanya tersebut, gua bilang gayanya yang sangat bermasyarakat juga ya. Tapi nggak tahu nih kalau menurut kalian. Nah, daripada kalian penasaran, kita langsung saja masuk pada videonya. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Ya udah, tanpa panjang lebar dan basa-basi, kita langsung saja masuk pada videonya. Check it out. Jarang ngomong di TikTok. Yang di TikTok kan yang nggak ada kerjaan. Enggak, orang ekonominya bagus ya santai aja. Kayak orang kaya yang melindungi uang nasabah. Jadi yang dibilang di TikTok, anak-anak muda bilang "Mak Indonesia suram", itu salah. Karena mereka nggak ngerti. Jadi Anda teman-teman muda nggak usah takut. Saya udah jago. Tapi karena kita udah jago, kita jago. Uangnya segitu banyak. Pengetahuan itu saya ajarin ke orang lain gratis. Saya berani jamin. Emang cowboy ya cara ngomongnya, cowboy banget belak-belakan. Kita kasih gratis juga. Oh ya? Kita banyak duit soalnya. Saya ekonom udah lama, jadi kira-kira ngerti lah gimana cara memperbaikinya. Dekat dengan Pak Luhut, saya dekat dengan Pak Hatta, saya dekat dengan Pak SBY, saya dekat dengan Pak Sete, saya dekat dengan Pak Jokowi, saya dekat dengan semua. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kan waktu sarjana saya presentasi di sana, mungkin kelihatan saya cukup jago. Kalau IHSG anjlok ya saya mungkin takut, tapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar, jadi saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi. Tanya pengalaman saya, apakah saya cukup tahu? Amat tahu, jadi Anda nggak usah khawatir. Emang lagi viral banget ya di media sosial ya. Bapak Menteri Keuangan, Bapak Purbaya, gaya ngomongnya, cara bicaranya benar-benar cowboy banget sih. Banyak juga netizen-netizen ataupun warga masyarakat di media sosial yang respect terkait dengan pembawaan dan juga cara ngomong dari Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pak, gimana Pak? Boleh nggak saya update? Itu kira-kira. Saya nggak tahu karena saya baru, itu kode boleh apa enggak? Benar-benar natural banget ya. Emang lagi bertebaran banget nih di media sosial nih Bapak Menteri Keuangan yang baru ini. Itu walaupun pahit. Oke. Kenapa? Boleh ceritain? Boleh dong. Itu kalau pejabat-pejabat lapor ke bosnya, ke presiden misalnya, pasti bagus-bagus terus. Benar. Saya pernah dipanggil, saya bilang nggak bagus Pak, jelek Pak, ini. Dia nggak suka sama saya. Si Purbaya kalau kesini bawanya jelek terus. Tapi itu diperlukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Akhirnya ketika dia percaya sama saya, kebetulan dibetulin ekonominya dengan kebijakan yang pas dan akhirnya bagus. Habis itu dia sekarang percaya, bukan karena waktu itu ya, percaya sekali sama saya. Saya bilang apa aja dia ikut. Jadi kalau Anda mau dengar yang bagus-bagus, panggil orang lain. Tapi kalau Anda mau dengar yang betul-betul terjadi, panggil saya. Wih, mantap. Saya diskusi dulu ke teman-teman dengan di keuangan. Menurut saya pribadi selama ini nggak usah ada pajak baru gitu Pak. Nggak usah, yang penting ciptakan. Ini kalau dengan sistem yang ada pun, kalau pertumbuhannya bagus, Anda misalnya anggap tax to GDP ratio-nya konstan, income-nya kencang juga kan. Dari situ jadi nanti. Kalau saya nggak percaya IMF. Untuk saya IMF bodoh. Wih. Kalau nggak percaya kita lihat track recordnya. Di tahun 2009
Proyeksi IMF pertumbuhan ekonomi Indonesia 2,5%. Aktualnya berapa? 4,6%. Kan melesetnya hampir 100%. Kalau kita percaya IMF, bodoh amat kita. Terus di tahun 2020, proyeksi IMF 0,5. Sekarang aktualnya minus 2,1. Meleset lagi kan? Terus kita lihat global, proyeksi IMF di tahun 2009 itu minus 1,3. Aktualnya tuh minus 0,4 ya, ini ya. Kita tumbuh 4,6. Tahun 2025 kalau kita lihat justified nggak IMF memprediksi ekonomi kita tumbuh 4,7%. 2025 global tumbuhnya 2,8%. Kita tumbuhnya 4,7. Kenapa bedanya banyak? Waktu global contraction 0,4, kita 4,6. Waktu global tumbuh 2,8, kita 4,7. Artinya IMF menganggap kita tidur. Jadi prediksi mereka terlalu pesimistik. Jadi Anda jangan percaya IMF. Kalau nanya prediksi ekonomi, tanya saya aja. Saya yang paling tahu kok. Jangan tanya IMF. Gokil ya, gokil Jadi banget. 2009 nggak ada IMF di Indonesia. Kita bisa tumbuh 4,6% ketika seluruh negara sekeliling kita tumbuh negatif. Sekarang juga nggak ada. Harusnya kita bisa tumbuh dengan baik. Emang cara ngomongnya enak didengar ya, kalau menurut gue pribadi sih. Karena ya tadi itu, original, natural yang diucapin itu. Blak-blakan lah istilahnya ya. 200 triliun disalurkan ke bank. Menkyu kaget jawaban anak buah. Udah nggak ada Pak. Oh, lu nggak punya kantor sekarang ya? Oke, ini cuma pengumuman pendek aja. Nggak janji saya, cuma apa? Asli beneran cowboy. Platform memberitahu ke teman-teman. Dan kemarin saya janji akan menambahkan dana 200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan ini sudah salurkan ya. Insyaallah Jalan pasti. Dengan ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Gimana berarti kan? Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan siap rapat dia akan balik lagi ke presiden. Jadi saya pastikan dana yang berhasil masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Pasti pelan-pelan akan dipilih sehingga ekonomi lebih sejahtera. Oke, itu dari saya pendek saja. Ada pertanyaan? Jadi kurang lebih seperti itulah video-video yang beredar di media sosial ya terkait dengan Bapak Menteri Keuangan Republik Indonesia yang baru, Bapak Purbaya. Nah, dan di sini ada juga nih respon-respon ataupun statement-statement dari para netizen, warganet di media sosial. Kita langsung live videonya. Besok menteri yang lain kerja butuh 100 hari. Purbaya Impact butuh 4 hari doang nih sob. Ya. Purbaya Impact. IHSG menguat, rupiah menguat ya. Yang Bapak rasakan adalah yang kemarin demo itu karena tekanan berkepanjangan di ekonomi karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter sendiri yang sebetulnya kita kuasain. Dan mendalam, ini patut kita dukung nih sob ya. Kita nantikan perubahan baik ya. Optimistis ekonomi, keuangan negara di tangan Pak Purbaya. Jujur di sini siapa yang tadinya kesel banget lihat si Cowboy Menteri Keuangan kita Purbaya Yudi yang tingkah lakunya absurd banget tapi sekarang malah jadi respect. Gila nih menteri, semuanya Respect, ya? disikat. DPR disikat, pelaksana MBG disikat. Ini sih bener-bener Cowboy, gokil. Ya gua harap sih kedepannya kinerjanya beneran terbukti. Ya karena menurut gua nggak ada masalah gaya kayak Cowboy tengil tapi kerjanya bener. Salah satu netizen ataupun warganet barusan menjadi respect meskipun gaya Menteri Keuangan yang baru ini cowboy ataupun tengil. Dan masih ada lagi nih tanggapan ataupun statement dari netizen. Gua nggak tahu ini pejabat, ekonom, atau komedian. Yang jelas, gaya bicaranya lebih Gen Z Gen Z. daripada menterinya Gen Z sendiri. Katanya IHSG bisa 36.000. Katanya dia udah jago, 15 tahun di pasar. Dan katanya, kalau ada dia, tenang aja.
Karena dia tahu cara beresin ekonomi. Namanya Pak Purbaya. Gaya bicaranya belak-belakan. Belak-belakan Petentang-petenteng. Kadang kayak ngegampangin. Petentang-petenteng. Tapi justru itulah yang bikin viral. Betul Baru sekali. 2 hari dilantik, cuplikan omongannya itu udah seliuran di mana-mana. Di FYP, di timeline, di mana-mana lah. Banyak yang bilang, wah ini nyablak tapi seger juga nih. Jangan-jangan masyarakat di Indonesia itu emang lebih suka gaya yang kayak begini. Bukan yang natural. kaku, normatif. Betul. Tapi yang ya udah berani nyeletuk, to the point, terus apa adanya. Gaya komunikasinya juga kayak Gen Z, tapi dibungkus dalam generasi X. Dan yang menarik, meski gayanya cowboy, pas live bahas keuangan negara, kerasa banget, ini orang pinter deh. Jadi kamu tim yang mana? Nggak apa-apa deh nyablak, toh itu bikin transparan dan relate juga. Atau terlalu ngelawak, nanti malah nggak serius kerja. Atau kamu nunggu buktinya dulu aja. Yang jelas, cara ngomong kayak Pak Purbaya ini, bikin orang berhenti scroll dan dengerin. Dan kadang itu modal awal yang bagus sih. Netizen ataupun warganet merespon ya terkait dengan gaya bicaranya yang blak-blakan. Maksudnya gaya bicara Menteri Keuangan Bapak Purbaya yang blak-blakan. Mungkin itu adalah salah satu yang menjadikan ciri khas dari Bapak Purbaya itu sendiri. Meskipun kelihatannya petantang-petenteng ataupun nyeleneh, tapi gue juga yakin ya bahwa Bapak Purbaya ini pintar dan juga cerdas. Dan mudah-mudahan saja ke depannya ekonomi negara kita tercinta ini semakin baik, dan lebih baik lagi. Amin. Nah, dan masih ada lagi nih statement dari netizen. Kita langsung masuk pada videonya. Jadi barusan gue main ke Instagramnya Menteri Keuangan kita yang baru, Bapak Purbaya Yudi. Tapi gue sangat-sangat salfok dengan satu hal. Salfok apa nih? Lah, udah ketawa duluan. Banyak sekali jempol di sana. Oh, Nggak tahu, postingan gua setelah jempol scrolling maksudnya Instagramnya ya, gitu ya. Gue jempol. ngeliatnya emang ya Pak Purbaya ini tuh apa adanya, original gitu, genuine gitu loh. Jempol. Aduh, ya pokoknya dengan pengalaman Pak Purbaya ya, semoga Bapak benar-benar bisa bekerja dengan baik untuk Indonesia. Dan selamat bertugas ya Bapak Jempol. Jempol. Saya udah follow Pak. Kenapa sih Purbaya bisa bilang kalau ekonomi di Indonesia ini gampang buat dibenerin? Menurutnya, kelemahan ekonomi Indonesia itu udah ada solusinya. Jadi sekitar 2-3 bulan ke depan udah bisa cerah lagi. Amin. Berbekal pengalaman 15 tahun, menurutnya kondisi IHSG dan nilai tukar rupiah masih dalam batas wajar. Kalau menurut kamu gimana ya kondisi ekonomi Indonesia setelah dipegang sama Pak Pur? Coba komen di bawah. Begini momen ketika Menteri Keuangan Purbaya belak-belakan soal Indonesia gelap Belak-belakan. hingga demo yang terjadi. Itu dipicu sebenarnya karena kesalahan kebijakan fiskal dan moneter di era Sri Mulyani. Dan seolah-olah menyalahkan ekonomi secara global. Padahal sebenarnya menurut Purbaya yang salah itu adalah kebijakan fiskal dalam negeri pada saat itu. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Purbaya secara tegas beberapa waktu lalu pada saat rapat kerja dengan DPR. Jadi menurut dia 90% ekonomi di Indonesia itu dirunning oleh permintaan domestik. Jadi ini soal peraturan kebijakan fiskal yang berlaku di era Sri Mulyani. Menurutnya, tagline Indonesia gelap hingga aksi demo itu dipicu oleh masalah kebijakan fiskal dan moneter. Ini itu berkepanjangan di dalam negeri. Akhirnya Purbaya selaku menteri diketahui sudah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi masalah ini. Dan diketahui akan ada kucuran dana segar nih yang mengendap di Bank Indonesia itu yang akan ditransfer 200 triliun ke perbankan agar ekonomi kembali bangkit. Mari kita tunggu kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Purbaya ini. Namun sejauh ini, selama beberapa hari menjabat, beliau sudah menunjukkan sisi positif yang luar biasa. Makanya IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan itu juga mulai menguat dan beliau ternyata memang benar-benar tahu tentang struktur ekonomi, bahkan merupakan seorang dosen yang sangat paham tentang ekonomi. Sebenarnya Purbaya ini gimana sih ceritanya? Ya selain dia merasa dia jago ya, bisa jadi Menq itu gimana ceritanya? Nah, nama Purbaya sendiri muncul diusulkan oleh Burhanuddin Abdullah. Burhanuddin Abdullah mengusulkan Purbaya dan kemudian diminta konfirmasi ke Luhut Panjaitan karena dia Purbaya ini dulu pernah menjadi anak buah Luhut ya, baik di KSP maupun di Kementerian Marinvest. Gue dapat informasi nih gitu kalau Luhut itu memang sempat menyorongkan nama Purbaya gitu untuk jadi Menq waktu putaran awal waktu pembentukan kabinet pertama. Iya, di Oktober gitu. Yang akhirnya tapi diserahkan kembali ke Sri Mulyani. Iya, gitu kan waktu itu ternyata Sri Mulyani confirm untuk lanjut ya jadi Menq gitu. Nah, jawabannya Purbaya dia memang mengakui dia dekat dengan beberapa tokoh. Tokoh yang dia sebut adalah ya Luhut Binsar Panjaitan gitu ya. Terus Hatta gitu ya, Hatta Rajasa. Terus juga dia bilang dekat dengan Chairul Tanjung gitu. Lalu juga dekat dengan Jokowi gitu.
Dan mudah-mudahan saja Menkyu Bapak Purbaya memberikan nilai-nilai dan hal-hal positif untuk keuangan di negara kita, terutama kebijakan-kebijakan ekonomi yang akan dirasakan oleh warga masyarakat di seluruh Indonesia. Kita aminkan dan kita positif, Indonesia akan menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Nah, mungkin cukup sekian untuk video reaction kita kali ini. Reaction video-video yang sedang viral di media sosial, di mana hal-hal tersebut menjadi bahan pembahasan oleh para netizen ataupun warganet. Dan kebetulan pembahasan kali ini yaitu pembahasan terkait dengan Menteri Keuangan yang baru yang dijabat oleh Bapak Purbaya. Selamat bertugas, selamat mengemban amanah. Semoga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diberikan akan dirasakan langsung oleh warga masyarakat. Amin, amin, amin. Nah, buat kalian yang mau like video ini silahkan like. Dan buat kalian yang mau meninggalkan komentar, silahkan tinggalkan komentar juga. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kedepannya gak ketinggalan konten-konten ataupun video-video reaction yang terbaru yang ada di dalam channel ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan gak berkenan di hati kalian semua, mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.